Kabupaten Blitar kelas 028A dengan fasilitator Bapak Muhammad Bahtiar Koiri, pengajar praktek Ibu Titi Widya Stuti, saya Riyadi dari UPT SMP Negeri 1 Kesamben. Saya Halimatus Solikah dari UPT SMP Negeri 1 Kesamben. Saya Helimistika Sari dari SMA Kristen Tiang Sakti. Saat ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Mbak Kalim. Selamat siang Bu Helin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan alhamdulillah juga senang. Oke, tetap bahagia ya. Ya, Yang penting itu. Ya, baik Mbak Kalim, di sini ini saya ingin menyampaikan tujuan saya melaksanakan pra-supervisi yang pada akhirnya nanti jenengan kan mau supervisi akademik rekan sejawat jenengan gitu ya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan terkait rubrik yang saya gunakan dalam menilai panjenengan nanti. Yang pertama ini terkait dengan prinsip coaching yang akan jenengan laksanakan. Yang pertama terkait kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah itu bagaimana Mbak? Mungkin ini nanti gini Bu Helin, karena di sini saya juga masih belajar ya melakukan supervisi. Mungkin saya nanti akan berfokus pada prinsip kemitraan, begitu. Oke, berarti nanti di saat jenengan supervisi itu yang jenengan tekankan terkait prinsip coaching ini yaitu kemitraan gitu nggih. Oke, selanjutnya ini terkait dengan rubrik penilaian itu ada kompetensi inti dari kegiatan coaching itu sendiri yang meliputi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari kegiatan supervisi jenengan nanti bagaimana terkait dengan kompetensi inti ini, Mbak? Dari kegiatan supervisi yang akan saya lakukan nanti bersama rekan saya Bu Helin, mungkin nanti saya akan lebih pada kompetensi kehadiran penuh, karena dengan kita meningkatkan kehadiran penuh harapannya nanti Bu Helin, kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot tadi, kemudian juga bisa melakukan mendengarkan aktif, karena mendengarkan aktif itu sebagai dasar dari kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang nanti akhirnya rekan sejawat saya secara mandiri dan inisiatifnya merasa terdorong untuk mengembangkan potensinya. Oke, luar biasa sekali ya Mbak Kalim. Berarti di sini saya mendapatkan jawaban dari jenengan itu intinya 3 itu juga jenengan munculkan dalam kegiatan supervisinya jenengan. Baik, luar biasa sekali Mbak. Untuk selanjutnya nanti diharapkan pada proses supervisi dengan menggunakan coaching itu jenengan menggunakan alur tirta. Nah, di dalam alur tirta itu kan pasti ada langkah-langkahnya gitu nggih. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, kira-kira bagaimana Mbak Kalim mengimplementasikan itu tadi di dalam kegiatan supervisi jenengan nanti? Gambaran saya nanti terkait dengan alur tirta nanti nggih, dengan rekan sejawat tentunya. Pertama saya bangun dulu suasana nyaman Bu Helin sebelum saya melangkah pada alur pertama, yaitu yang terkait dengan tujuan. Nah, tujuan nanti sebisa mungkin saya tidak menentukan tujuannya, tapi dari rekan saya memberikan pertanyaan yang memacu rekan saya untuk menentukan tujuan beliau melakukan coaching dengan saya. Nah, dari sana nanti saya gali atau identifikasi. Nah, kemudian saya arahkan untuk menentukan rencana dan aksinya. Setelah itu adalah terkait dengan tanggung jawab pelaksanaan. Tentu setelah coaching yang pertama ini harapan saya dapat melakukan coaching selanjutnya. Tidak hanya sekali untuk beliau. Oke, berarti luar biasa sekali pengimplementasian alur tirta di dalam proses coaching Mbak Kalim nanti ya. Baik, untuk selanjutnya Mbak, kira-kira kompetensi mana yang sekiranya ingin Mbak Kalim kembangkan di dalam kegiatan supervisi jenengan nanti, Mbak? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di Bu Helin, kompetensi inti pada dasarnya saya ingin mengembangkan semuanya. Mungkin saya titik beratkan pada proses presence atau kehadiran penuh, karena dengan kehadiran penuh saya dapat mendengarkan aktif. Dengan itu saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dari apa yang disampaikan oleh rekan saya nanti. Oke,
luar biasa sekali dari apa yang jenengan rencanakan gitu ya. Untuk selanjutnya Mbak, kira-kira bagaimana yang nanti Mbak Kalim ini inginkan untuk saya amati? Harapan saya nanti Bu Helin bisa mengamati saya. Tentu besar harapan saya apabila nanti setelah proses supervisi ada masukan apa yang harus saya tingkatkan dan sejauh mana kemampuan saya itu berkembang sehingga bisa menjadi tolak ukur bagi saya untuk terus berproses. Oke, luar biasa sekali. Semoga pun saya bisa memberikan feedback yang baik juga terhadap kegiatan jenengan nanti gitu ya. Untuk selanjutnya kira-kira bagaimana penilaian Mbak Kalim sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Mungkin nanti dari rekan sejawat akan saya amati. Selain saya sebagai coaching, saya juga akan mengamati sejauh mana diri saya sendiri bisa memotivasi atau mengarahkan teman saya untuk memunculkan sebuah solusi atas permasalahan mungkin yang nanti disampaikan oleh beliaunya sendiri seperti itu. Harapannya nanti dari sesi coaching teman saya memperoleh solusi atas inisiatifnya sendiri dari percakapan-percakapan berbobot yang kami lakukan. Ya, luar biasa sekali Mbak. Sehingga saya ingin bertanya lagi untuk yang terakhir ya Mbak ya. Kira-kira harapan Mbak Kalim dari observasi yang akan kita laksanakan bersama ini apa Mbak, harapannya Mbak Kalim itu? Harapannya tentu adanya umpan balik ya positif dan konstruktif dari Bu Helin sebagai pengamat untuk mendorong saya mengembangkan kompetensi terkait dengan coaching dalam supervisi. Saya sudah menangkap dari apa yang Mbak Kalim rencanakan, apa yang nantinya kiat-kiat yang mau diimplementasikan ya Mbak ya. Kira-kira kalau boleh saya minta Mbak Kalim rate, kasih angka nggih, dari rate 1 sampai 10 kira-kira kesiapan Mbak Kalim untuk melaksanakan supervisi ini kira-kira ada di rate berapa Mbak? Dengan pengalaman yang mungkin belum terlalu banyak gitu Bu Helin, mungkin saya berada di posisi 8 karena bagi saya ya mungkin saya ada bekal untuk melakukan supervisi tapi butuh berlatih. Nah itu yang alasan dari nilai 8 itu. Jadi mungkin dari demonstrasi yang akan kita lakukan ini nanti itu menjadi salah satu langkah saya untuk meningkatkan nilai itu tadi. Oke, berarti untuk saat ini jenengan sudah kasih angka 8 gitu ya Mbak ya. Harapan saya, harapan kita semua mungkin nanti juga akan meningkat dari angka itu gitu ya. Nah, setelah kita melakukan pra supervisi seperti ini, dengan kita berbincang-bincang, dengan kita juga menanyakan kembali terkait kesiapan jenengan, kalau sudah di plan seperti itu tadi, dan kita juga sudah tadi sempat untuk meskipun pertemuan kita singkat ini ya Mbak ya, kira-kira setelah itu kalau boleh di rate lagi, kira-kira menunjuk ke angka berapa Mbak? Mungkin saya belum berani untuk menaikkan ya Bu Helin, karena bagi saya 8 itu maknanya banyak. Gitu. Ya sudah banyak sekali bagi saya. Jadi mungkin peningkatan itu nanti saja kita lihat bareng-bareng ya. Oke, terima kasih banyak Mbak. Ya, semoga dengan apa yang kita bicarakan ini tadi, pertemuan singkat ini tadi ya, kegiatan pra-supervisi ini bisa bermanfaat sehingga nanti di saat jenengan melakukan supervisi dengan rekan sejawat itu bisa memang mengembangkan potensi yang ada baik dari rekan sejawat, jenengan juga seperti itu harapannya ya Mbak. Saya berterima kasih ini tadi sudah ada waktu untuk ke saya gitu ya. Semoga nanti kalaupun ada hal yang kita butuh sharingkan, kita tetap bisa untuk sharing bersama. Terima kasih Bu Helin atas waktu yang diberikan. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Riyadi. Selamat siang Bu Kali. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Riyadi? Baik Bu Kali. Izinkan dalam kesempatan ini Pak Riyadi kita melakukan coaching ya Pak Riyadi. Ya, Bu Kali. Mungkin ada yang ingin Pak Riyadi sampaikan hari ini. Begini Bu Kali, ini saya sedikit menyampaikan kesulitan saya di dalam pembelajaran Bu Kali. Saya itu masih kesulitan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mengingat bahwa peserta didik saya itu memiliki latar belakang yang beragam
beraneka ragam Bu Kalim. Nah itu kesulitan saya Bu Kalim saat ini yang saya hadapi. Oh, itu tantangan terbesar panjenengan. Nah, harapannya setelah percakapan ini apa Pak Riyadi yang dihasilkan? Saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk peserta didik saya yang beragam. Oh, baik. Bagus sekali Pak Riyadi, niat panjenengan ya. Sebagai guru tentunya kita memang harus mengedepankan kebutuhan yang lain. Nah, Pak Riyadi, menurut Pak Riyadi seperti apa Pak Riyadi mengukur bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu berhasil Pak Riyadi? Menurut saya bisa diukur dengan hasil akhir dari dalam satu rangkaian pembelajaran itu kali. Oh, gitu. Sejauh mana siswa mampu mengembangkan dirinya itu sesuai dengan kemampuannya di dalam menerima materi yang saya berikan kali. Pak Riyadi, ini di SMP nggih pelajaran PJOK. Baik Pak Riyadi, sepengetahuan Pak Riyadi, apakah di sekitar Pak Riyadi ada sejawat yang mungkin memiliki pengalaman yang lebih ketika melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Ada bukan? Ada nggih Pak Riyadi? Ada bukan? Ada. Kira-kira Pak Riyadi apa yang bisa Pak Riyadi lakukan ketika di sekitar Pak Riyadi ada rekan yang potensial gitu? Tentunya nanti saya mencoba menjalin kolaborasi kali dengan rekan saya yang sudah berpengalaman di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti saya bisa menirukan, paling tidak menirukan metode seperti apa yang dipakai dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ampu kali. Bagus sekali Pak Riyadi. Mungkin Pak Riyadi punya strategi lain selain kolaborasi dengan rekan sejawat tadi Pak Riyadi. Mungkin saya juga bisa mencari referensi lain kali. Mungkin saya bisa melihat video-video pembelajaran terkait dengan diferensiasi melalui YouTube atau mungkin juga melalui PMM dan sebagainya kali. Bagus sekali Pak Riyadi. Kira-kira rencana Pak Riyadi selanjutnya untuk mengaplikasikan gambaran-gambaran itu tadi apa Pak Riyadi yang dilakukan? Yang saya lakukan yang pertama tentunya saya harus merencanakan kali. Jadi sebelum saya memberikan materi di dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya akan membuat rancangan pembelajaran atau RPP atau modul yang tentunya di situ ada metode pembelajaran berdiferensiasi bukan. Selanjutnya untuk saya terapkan di dalam pembelajaran, bisa juga nanti saya meminta teman saya yang sudah berpengalaman itu untuk menilai saya bukan. Oh, berarti kapan Pak Riyadi kira-kira rencana ini akan dilakukan? Oh, kalau bisa secepatnya bukan. Bagus sekali Pak Riyadi. Karena kita semakin cepat untuk melakukan revisi dan perubahan, tentu pembelajaran lebih baik. Bagus sekali Pak Riyadi. Semoga nanti rencana Pak Riyadi yang akan dilakukan ini dapat mengubah pembelajaran lebih berdiferensiasi, tentu anak-anak semakin mendapat pembelajaran yang sempurna ya Pak Riyadi. Terima kasih Pak Riyadi. Bagaimana perasaannya setelah melakukan percakapan coaching seperti ini? Saya lega kali. Tentunya saya menyampaikan kesulitan apa yang saya alami, kemudian penjenengan menggiring saya, mengarahkan saya untuk menemukan solusi kali. Terima kasih Bu Kalim. Sama-sama Berkat Pak Bu Kalim, saya jadi paham Bu Kalim. Ya alhamdulillah kita saling sharing gini ya Pak Riyadi, karena kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita itu bisa menemukan solusi atas permasalahan kita, tapi dengan santai nyaman seperti ini diskusi atau kita katakan coaching, kita bisa menemukan hal itu solusinya. Semoga kedepannya semakin sukses ya Pak Riyadi, pembelajaran juga semakin berkembang. Ya, terima kasih Pak Riyadi atas waktunya hari ini. Semangat terus nih Pak Riyadi. Siap Bu Kalim. Selamat siang Mbak Kalim. Selamat siang, Ya, Bu Heli. Pripun ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Heli. Oke, sudah terlewati ya Mbak ya berarti Ya. kegiatan supervisinya. Alhamdulillah Iya. berjalan lancar Bu Heli.
Oke Mbak Kalim, dengan kita duduk berdua ini kita mau merefleksikan kembali ya toh, tindak lanjut dari apa yang sudah jenengan laksanakan tadi, supervisi terhadap rekan sejawat tadi ya Mbak Kalim ya. Dengan Pak Riyadi tadi. Iya, dengan Pak Riyadi. Sebelumnya saya sampaikan luar biasa sekali tadi, proses coachingnya sudah berjalan lancar gitu ya Mbak ya. Inspiratif, juga bisa memotivasi gitu ya Mbak ya. Oke. Yang pertama Mbak, saya ingin menanyakan sesuatu hal ya. Saya minta coba Mbak Kalim untuk merefleksikan dari kegiatan jenengan waktu coaching dengan Pak Riyadi ya tadi ya, teman sejawatnya. Pak Riyadi. Baik Bu Helin, terima kasih atas waktu yang diberikan baik Bu Helin. Jadi secara garis besar tadi coaching yang saya lakukan dengan Pak Riyadi, saya menyimpulkan bahwa beliau itu memiliki permasalahan terkait pembelajaran, utamanya pada diferensiasi pembelajaran. Nah, terus ditemukan solusi bahwa beliau harus melakukan kolaborasi dalam pembuatan RPP dan teknik diferensiasinya. Nah, dari proses tadi Bu Helin, alhamdulillah saya dapat mengarahkan rekan saya untuk menemukan solusi atas permasalahan pembelajarannya. Hanya saja mungkin refleksi dari diri saya Bu Helin, mungkin saya sudah jadi di awal sebelumnya ketika kita try ya Bu Helin, saya menyampaikan bahwa kompetensi yang harus saya tingkatkan atau yang ingin saya kembangkan itu kan mendengarkan aktif, listen, sama menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Tapi bagi saya setelah melakukan proses coaching tadi, menurut saya memang melakukan yang kedua-duanya, yang listen, semua saya lakukan, tapi saya bisa agak percaya ya Bu, untuk yang listen sama mendengarkan aktif saya lakukan. Hanya saja saya masih merasa butuh peningkatan terkait dengan variasi pertanyaan berbobot agar rekan saya ya yang tadi itu semakin oke tak berani ya. Oke. Jadi harapan saya tadi rekan saya dengan pertanyaan berbobot yang lebih variatif lagi, semakin tergali gitu loh Bu, harapan saya. Oke, sebenarnya itu menjadi pertanyaan saya kedua terkait alasan kenapa kok jenengan menilai sedemikian. Tetapi saya rasa dari apa yang sudah jenengan sampaikan itu tadi Mbak Kalim, itu saya sudah menangkap ternyata alasan kenapa kok jenengan merefleksikan seperti itu terkait kegiatan jenengan tadi, gitu ya. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, waktu menilai jenengan di saat jenengan supervisi itu, saya rasa jenengan sudah melakukan prinsip coaching dan juga kompetensi coaching itu jenengan sudah laksanakan dengan baik. Jenengan juga sudah melaksanakan coaching itu dengan menggunakan alur tirta gitu ya. Saya rasa tadi dari kegalauan yang disampaikan oleh teman sejawat, rekan sejawat Pak Riyadi tadi, jenengan sudah mampu untuk menggali terkait identifikasi permasalahan sampai dengan luar biasa sekali solusi yang dihadirkan. Ternyata Mbak Kalim tidak memberikan solusi, Pak Riyadi sudah bisa untuk mensolusikan dari permasalahannya. Nah, itu merupakan keberhasilan di dalam pelaksanaan coaching gitu ya Mbak ya. Sangat luar biasa sekali. Bagi saya itu sudah menunjukkan standar yang baik ya toh, sudah merujuk ke keberhasilan kegiatan coaching seperti itu. Ya mungkin Mbak ya, terakhir dari saya, pertanyaan saya, kira-kira hal apa yang sudah bisa untuk jenengan kembangkan dari diri jenengan terkait kompetensi? Iya. Menurut saya desain saya, kehadiran saya, melakukan kehadiran penuh saya dalam coaching dan juga mendengarkan aktif itu meningkat daripada sebelumnya. Ya, luar biasa sekali ya Mbak. Semoga
kegiatan atau hal seperti ini tidak menjadi yang pertama kali. Semoga nanti kedepannya juga ada lagi sehingga baik jenengan Pak Riyadi bisa mengembangkan kompetensi masing-masing gitu ya Mbak ya. Ya, terima kasih Sama-sama, banyak Bu atas Helen, waktunya. Assalamualaikum Bu Helen, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Riyadi, selamat sore. Gimana kabarnya Bu Helen? Puji Tuhan baik Pak dan masih tetap bahagia. Alhamdulillah. Baik Bu Helen, di sini saya akan menanyakan kesiapan Bu Helen terkait dengan supervisi akademik melalui coaching yang akan jenengan terapkan. Iya Pak. Terus terkait kesiapan itu apa yang ingin jenengan melakukan? Oke, terima kasih Pak Riyadi. Berarti di sini saya nanti akan melakukan supervisi akademik dengan menggunakan metode coaching gitu Pak Nggih, terhadap rekan sejawat saya. Nah, tentu saja dalam pelaksanaannya nanti saya harus melihat juga prinsip dalam coaching. Dimulai dari yang pertama itu ada kemitraan, yang selanjutnya proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Sebisa mungkin saya menghadirkan ketiga prinsip ini nanti dalam kegiatan supervisi akademik saya gitu Pak. Terus yang kedua, terkait persiapan saya nanti, saya juga harus menggunakan alur tirta ya, dimulai dari tujuan, terus mengidentifikasi, rencana, aksi dan juga tanggung jawab. Ini juga harus menjadi titik perhatian saya saat melakukan supervisi akademik nanti. Dan tidak lupa juga Pak, saya juga menerapkan kehadiran penuh, karena dengan kehadiran penuh ini Pak, saya bisa mendapatkan yang namanya mendengarkan aktif dari rekan sejawat saya, dan diharapkan nanti saya juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Luar biasa Bu Helen. Ini kalau saya menilai sekilas ini Bu Helen sudah sangat siap sekali ya, untuk melakukan kegiatan supervisi akademik melalui coaching ini ya. Iya, semoga saja Pak. Terus tujuan apa yang ingin jenengan kembangkan Bu Helen di dalam kegiatan supervisi ini? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau ditanya tujuan saya melakukan supervisi akademik ini, tentu saja ingin mengembangkan potensi diri Pak ya. Baik dari saya sendiri yang sebagai coach nantinya, ataupun rekan sejawat saya. Saya harapkan rekan sejawat saya dengan adanya kegiatan supervisi ini nanti bisa mengembangkan potensi diri beliau-beliau itu nanti terkait pembelajaran yang mereka laksanakan di kelas mereka gitu Pak. Sangat luar biasa sekali Bu Helen. Tentunya untuk melakukan supervisi ada kompetensi yang ingin dicapai, mulai dari present, mendengarkan secara aktif, kemudian bertanya dengan pertanyaan berbobot yang seperti jenengan sampaikan tadi. Penilaian terhadap yang akan jenengan lakukan tuh kira-kira berapa Bu Helen kalau di persentase untuk tingkat pencapaiannya itu kira-kira nilai berapa yang akan Bu Helen capai? Ya, ini presentasinya berarti kalau maksimal 100% Pak ya. Oke. 100%. Saya rasa dinilai 80% Pak. Ya, berarti nanti perlu persiapan khusus untuk menuju ke 100% kan begitu Bu Helen. Siapa, terus Bu Helen harapannya nanti setelah jenengan melakukan supervisi dengan teman sejawat, secara umum harapannya apa Bu Helen yang ingin jenengan capai? Iya, kalau berbicara tentang harapan, berarti kita juga melihat harapan terhadap rekan sejawat saya, harapan terhadap saya dan juga murid saya Pak tentunya. Berarti ada 3 harapan yang saya harapkan. Nah, tetapi bisa saya rangkum menjadi satu, bahwa harapan itu harus adanya perubahan yang bersifat konstruktif. Jadi harus ada pengembangan diri, baik dari saya, rekan sejawat saya, ataupun dari murid saya gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Helen. Semoga nanti praktek yang jenengan lakukan terkait dengan supervisi akademik melalui coaching ke rekan sejawat ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian apa yang menjadi harapan jenengan bisa terwujud dan menghasilkan sesuatu hal yang positif yang nanti bisa digunakan sebagai pengembangan diri Bu Helen sebagai coaching dan juga rekan sejawat sebagai coaching. Itu
Itu saja Bu Ellen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Ellen. Selamat pagi Mbak Kalim. Selamat pagi Bu Elin. Gimana ini kabarnya? Sepertinya kok wajahnya. Alhamdulillah ya Bu Elin, meskipun kabar Iya. saya baik, tetapi kebetulan hari ini tuh saya kan pembelajaran ya Bu Elin. Tadi ada beberapa kendala gitu. Oke. Ya. Apa ya namanya juga pembelajaran dengan menghadapi anak-anak yang banyak ya Bu Elin. Jadi tadi itu kan saya kan mengajari IPA kebetulan dengan bab tentang klasifikasi makhluk hidup, terkait utamanya tentang pemberian nama klasifikasi ini yang Bu Elin. Nah, saya menggunakan beberapa metode di kelas yang berbeda. Intinya kok apa ya, sudah metode saya variasikan, kemudian juga saya perhatikan aspek diferensiasinya mereka ya Bu Elin. Tapi ketika saya asesmen di asesmen akhir itu kok belum mencapai indikator, padahal ketika proses diskusi ataupun presentasi mereka itu terlihat cukup ada perkembangan gitu, tapi setelah di asesmen yang secara mandiri itu ini kok belum memuaskan atau belum mencapai indikator yang saya inginkan. Oh ya, oke, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi ya Mbak Kalim ya, dengan kita perbincangan Iya. seperti ini, tempat seperti ini Mbak Kalim merasa ini wis nyaman apa belum Nyaman Mbak? sekali, Oke. santai. Ya santai enak gitu aja ya Mbak ya, biar nanti kita mengalir seperti Iya. itu. Baik, terima kasih. Kalau saya bisa menangkap dari apa yang Mbak Kalim tadi sampaikan, jenengan ada masalah padahal sudah menerapkan metode pembelajaran sedemikian rupa gitu ya, pada asesmen diketahui nilai anak itu ternyata masih belum mencapai KKTP gitu ya, Iya. dari yang jenengan tentukan. Nah, kira-kira apa ada hal lain lagi Mbak Kalim yang menurut jenengan dari pembelajaran itu tadi bisa dikatakan sebagai permasalahan? Mungkin ini kelemahan saya juga ya Bu Elin. Kalau setelah saya flashback ke belakang ya Bu Elin, karena saya belum memanfaatkan ya, karena kita anak kemudian saya meminta sejawat saya untuk melakukan observasi pembelajaran tentunya agar saya juga tahu di mana kesalahan saya. Tapi begini Bu, setelah saya amati lagi, saya tujuh lagi dari kelas, kebetulan ada 2 kelas ya Bu Elin. Ternyata ada satu perbedaan Bu Elin, yang itu merupakan menjadi alasan ini ya, kayak sepertinya yang hari ini terjadi itu Bu Elin. Saya sebenarnya butuh media gitu. Jadi saya butuh media Bu Elin. Mungkin dengan media yang baru anak-anak mungkin ya lebih fresh gitu ya, lebih tertarik gitu ya Mbak ya. Oke. Baik Mbak Kalim, berarti di sini saya menangkap ada pokok permasalahan itu 3 tadi gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, kira-kira dengan adanya kondisi yang jenengan sebut permasalahan di dalam kelas itu tadi, jenengan itu sebenarnya pengennya idealnya itu seperti apa Mbak pembelajaran di kelas itu? Ideal saya itu selain jadi ketika saya menerapkan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran dengan inovasi media itu, harapan saya tentu selain mereka aktif secara individu dalam diskusi maupun presentasi, tapi ketika di assessment itu sudah mencapai KKTP atau indikatornya tercapai, kita katakan seperti itu. Berarti itu adalah idealnya menjadi harapan jenengan juga gitu ya. Oke, dengan kondisi permasalahan saat ini, terus jenengan tadi juga sudah mengerti indikator idealnya seperti apa. Kira-kira kalau diangkakan kondisi yang seperti ini itu jenengan berada di angka berapa Pak? Kalau tadi melihat permasalahan yang tadi ya Bu Elin, mungkin saya katakan 7 dalam kata-kata cukup, karena mungkin dari hasil asesmen yang saya amati hampir 70% saja yang menangkap, dari 30 mungkin sekitar 20 sekian, tapi masih ada yang belum KKTP, itu yang menjadi kendala, jadi 70. Tapi harapan saya setelah kita berbincang tadi ya Bu Elin, berarti saya butuh variasi media ya, kan? Harapannya nanti dari angka 7 itu meningkat. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali dari apa yang disampaikan Mbak Kalim. Berarti di sini
saya sedikit masih samar-samar. Iya. Jenengan tadi berarti memberikan solusi, salah satunya yaitu pengembangan media, Iya. gitu ya. Iya. Solusi dari jenengan mengatasi permasalahan itu tadi. Nah, kalau boleh saya dijelaskan lebih spesifik lagi, pengembangan media yang seperti apa yang kiranya bisa menjadi solusi jenengan itu? Mungkin bisa saya hubungkan dengan ini Bu Heli ya. Apa namanya, hobi mereka. Kebetulan kelas ini tadi itu anaknya suka gambar. Oh gitu. Jadi mungkin nanti media klasifikasinya itu lebih saya arahkan pada gambar. Jadi selain mereka tertarik, pembelajaran juga meningkat. Mungkin seperti itu ya Bu Heli. Oke, berarti kita mulai dari ketertarikan mereka gitu Iya. ya, biar nanti dia pun belajar juga lebih senang seperti itu. Oke, luar biasa pengembangan media yang akan jenengan laksanakan. Nah, pasti dalam pengembangan ini nanti, pengembangan media ini yang menjadi solusi jenengan pasti tahu kekuatan-kekuatan apa yang sekiranya bisa, ya, kekuatan apa yang sekiranya bisa jenengan jadikan sebagai penguat di saat Anda melaksanakan pengembangan media ini. Mungkin karena menurut saya ini Bu, saya cukup senang untuk melakukan kolaborasi. Jadi mungkin nanti saya kolaborasi dengan rekan sejawat yang sesama pengampu mapel IPA ya Bu, untuk mewujudkan media yang ada di angan saya tadi gitu loh. Iya. Oke, luar biasa sekali. Memang kita butuh banget ya Pak namanya kolaborasi itu biar apa yang kita rencanakan juga bisa mengalami pengembangan gitu ya. Oke, jenengan tadi sudah luar biasa sekali mengidentifikasi permasalahan jenengan sampai dengan jenengan menyampaikan kekuatan yang ada pada diri jenengan. Nah, kira-kira dari kekuatan itu tadi ada nggak Mbak nantinya yang akan ibaratnya kita mitigasi gitu aja ya Mbak? Ada nggak nanti hambatannya ke depan? Mungkin terkait hambatan paling besar adalah waktu Bu. Karena jadwal pembelajaran entah saya dan rekan itu tentunya kan tidak sama Bu. Mungkin butuh kesepakatan yang tentunya nanti ada pengorbanan waktu di luar jam kerja yang harus kita luangkan untuk menyiapkan media pembelajaran seperti itu. Luar biasa sekali kalau saya boleh menangkap dari apa yang jenengan sampaikan ya Mbak ya. Berarti sudah lengkap sekali. Terus sekarang coba Mbak saya diretkan lagi. Tadi kan sudah sebelum jenengan menyampaikan solusi, kekuatan dan juga hambatan, tadi berada di angka 7. Untuk saat ini Mbak, setelah kita melakukan coaching seperti ini, sharing seperti ini, kira-kira rate-nya dari kegalauan jenengan ini kira-kira berapa kita? Kalau dari kegalauan saya ini, ternyata secara tidak sadar saya juga ada alur ya Bu, beri pengarahan atau pertanyaan. Ternyata sebenarnya kalau diajak ngobrol ini kan secara tidak sadar saya punya sebenarnya ada solusi, hanya butuh waktu untuk ada pengarahan ya. Mungkin kalau dilihat setelah perbincangan ini ya Bu, dari angka 7 tadi mungkin saya ada gambar di angka 9. Nah, nanti agar angkanya itu penuh 10 berarti harus saya aksikan. Iya, gitu betul. Iya. Luar biasa sekali loh ini, berarti Mbak Kalim ya dari jenengan tadi ada kegalauan sampai dengan bergeser seperti yang sudah jenengan sampaikan di angka 9. Nah, rencana yang sangat luar biasa ini kira-kira jenengan mau laksanakan kapan Pak? Tentu rencana baik nggak boleh ditunda. Betul sekali ya. Jadi mungkin setelah ini saya coba untuk menghubungi rekan saya kapan kita bisa bertemu untuk merealisasikan rencana ini Bu Heli. Iya. Untuk kolaborasi. Oke. Terakhir dari saya Mbak, kira-kira dengan kita sharing seperti ini, kita lakukan coaching seperti ini, gimana perasaannya Mbak Kalim? Tentu lega sekali Bu Heli. Kan kalau berpikir sendiri itu kita hanya nggak bisa ini nggak bisa. Tapi setelah kita lewat coaching panjenengan arahkan tadi, wah alhamdulillah sekali lega menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ternyata di dalam diri Mbak Kalim itu ada kekuatan yang terpendam gitu ya Mbak ya. Seperti gitu ya. Mbak, ya saya ikut mendoakan ya semoga yang terbaik buat Mbak Kalim. Mbak Kalim tetap semangat menjalankan apa yang sudah menjadi rencana besarnya, rencana luar biasa itu tadi ya Mbak Kalim ya. Tetap semangat gitu ya Mbak ya. Terima kasih sekali Bu Helin atas pengarahannya. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu mungkin di
pagi Bu Ellen. Iya, selamat pagi Pak Riyadi. Sehat nggih? Puji Tuhan, Alhamdulillah. sehat. Baik Bu Ellen, setelah jenengan melakukan supervisi akademik melalui kucing dan kita sudah melakukan pra dalam sebelum melakukan kucing, maka di pasca tentunya saya ingin memberikan feedback atau umpan balik terkait dengan supervisi yang sudah jenengan lakukan. Dari keseluruhan supervisi yang jenengan lakukan sudah berjalan baik, sudah luar biasa Bu Ellen. Kuce dari jenengan atau rekan sejawat jenengan sudah mampu menemukan potensi yang ada dalam dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tanpa jenengan berikan solusi. Ini sangat luar biasa. Jenengan hanya menyampaikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang mengarahkan atau menuntun Koce ini menuju ke solusi yang harus diambil dari permasalahan dia sendiri. Begitu Mbak Ellen atau Bu Ellen, ya luar biasa sekali. Selanjutnya Bu Ellen, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memantapkan sebagai refleksi dari kegiatan kucing yang jenengan lakukan. Kira-kira bagaimana Bu Ellen menilai sendiri performa dalam kompetensi yang jenengan terapkan tadi? Ya, terima kasih Pak. Jadi luar biasa sekali tadi pengalaman saya melakukan coaching dengan rekan sejawat saya, ya Mbak Kalim ya tadi waktu itu. Nah ternyata di sini sesuai dengan pra supervisi yang sudah kita laksanakan ya Pak. Saya tadi kan sempat menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin saya capai yaitu present kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah ternyata ketiga hal ini sudah saya lalui Pak. Kenapa saya kok bisa mengatakan ini semua sudah saya lalui? Karena optimis saya tadi sebelum melaksanakan kegiatan supervisi itu ada kegalauan yang dirasakan oleh coach saya, rekan sejawat saya, dan setelahnya itu ternyata seperti yang Bapak sampaikan tadi, dengan melalui pertanyaan ternyata saya sudah bisa untuk membantu coach saya mengungkapkan juga solusi yang ternyata potensinya itu ada gitu loh. Jadi dengan kita bantu menuntun, ternyata coach kita bisa untuk menyelesaikan. Dan pada saat itu tadi permasalahannya kan kaitannya dengan penggunaan media pembelajaran kan Pak Nggih. Nah dari situ ternyata Bu Kalim ini luar biasa, sudah mampu untuk mengungkapkan potensi yang ada di dirinya gitu Pak. Nah, pertanyaan yang jenengan sampaikan tadi luar biasa loh, sehingga Bu Kalim ini mampu berpikir secara mandiri. Oh iya Pak. Gitu, iya. Selanjutnya Bu Ellen, apa yang membuat Bu Ellen ini mempunyai penilaian demikian ini? Ya, kita melihat proses dan juga hasil Pak, makanya saya berani untuk ngomong seperti itu tadi Kapunten. Iya, bukan berarti saya ini seperti apa, tetapi saya melihat dari proses dan juga hasilnya Pak. Dari proses kita tadi juga bisa melihat bagaimana dari awal Mbak Kalim galau, kemudian dia mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan, setelah itu dia untuk memberikan solusi sendiri, habis itu mengidentifikasi juga hambatannya sampai dengan lahirlah solusi. Nah berproses sekali. Setelah itu hasilnya terlihat dengan Mbak Kalim tadi menunjukkan rate angka itu tadi Pak, ternyata sudah capai angka 9 loh Pak. Ya, luar biasa. Iya Pak. Itu berkat pertanyaan Bu Ellen yang menggelitik gitu. Iya, semoga Bu Kalim saja berpikirnya itu lebih tergelitik gitu ya Pak ya. Berpikirnya lebih leluasa untuk menyampaikan, oh ternyata ini yang selalu saya ambil, tanpa penjenengan harus memberikan solusi kepada Bu Kalim. Luar biasa sekali. Iya, terima kasih Bu Ellen. Setelah Bu Ellen mendengarkan umpan balik atau feedback yang saya berikan ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Ellen saat ini? Oke Pak, luar biasa sekali. Ternyata tanpa kita memberikan solusi, ternyata kalau kita menggunakan pertanyaan yang berbobot itu coach itu sudah mampu untuk memberikan solusinya sendiri gitu loh Pak. Padahal selama ini kan kita
pertanyaan yang merangsang gitu ya intinya. Iya Pak, itu Iya. itu maksud saya Iya, betul, Pak. betul. Maksudnya Jadi, merangsang untuk menjawab, memikir sendiri. Ya, Iya, itu wah, makanya saya merasa bangga, seneng gitu loh Pak. Ternyata saya bisa untuk memberikan pertanyaan pemantik dan yang saya pantik ini tadi tergelitik gitu loh. Jadi kan sukses ya Pak ya. Iya. Iya. Bagus sekali Bu Helen. Harapannya nanti Bu Helen ketika jenengan sudah dengan baik menerapkan kucing ini, harapannya ada tindak lanjut selanjutnya yang Bu Helen lakukan untuk mengembangkan diri Bu Helen sendiri dan juga mungkin rekan sejawat yang memang betul di situ ada kegelisahan dalam hatinya, ada permasalahan sehingga Bu Helen bisa menuntun, membantu melalui kucing yang Bu Helen lakukan seperti ini. Ya, terima kasih Pak. Dan semoga membawa manfaat untuk Amin. sekolah kita Bu Helen kedepannya biar lebih baik, lebih sukses lagi. Terima kasih banyak Pak Sama-sama Riyadi. Bu Helen, sukses terus untuk Bu Helen. Iya, terima kasih Jangan sekali. bosan-bosan ketika melakukan kucing ini mencari pertanyaan yang merangsang gitu, Oh Bu iya Helen. Pak, Iya. itu akan saya pelajari lebih dalam lagi Iya. Pak. Iya, biar keberhasilan itu benar-benar nyata Iya, gitu ya betul Pak. sekali, Ya, Bu Helen, iya. membawa dampak yang luar biasa. Iya, saya Itu berterima harapan kasih. saya. Ya, saya ini menjadi kalau keinget jenengan nanti Iya. saya kucing itu Iya. akan saya terus ingat Pak. Terima kasih. Iya. Bu Helen. Oke, mungkin Oke. itu cukup feedback dari saya Bu Iya. Helen, semoga menjadi motivasi Iya. dengan kedepannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Bu Helen. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Riyadi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Kalim. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Riyadi? Alhamdulillah baik Bu Kalim, Alhamdulillah. sangat luar biasa sekali, semangat. Alhamdulillah Pak Riyadi sudah semangat. Baik Pak Riyadi, tujuan pertemuan kita hari ini di sini saya ingin mengkonfirmasi sejauh mana rencana Pak Riyadi terkait dengan coaching supervisi yang akan Pak Riyadi lakukan dengan rekan sejawat nanti. Iya. Tentunya harapan saya nanti terkait dengan pertemuan yang dilakukan Pak Riyadi terhadap rekan nanti untuk coachingnya menggunakan prinsip kemitraan yang pertama, yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak Riyadi. Iya. Siap nih Pak Riyadi? Siap Bu Kalim. Nah, sejauh mana Pak Riyadi kira-kira ini persiapannya untuk coaching nanti? Ya tentunya saya harus mempersiapkan bagaimana nanti saya menerapkan kucing secara alur tirta Bu Kalim, mulai dari menentukan tujuannya, kemudian identifikasi pertanyaan untuk menggali rekan sejawat ini untuk pengembangan dirinya, kemudian yang ketiga yaitu melakukan perencanaan Bu Kalim tentunya dengan metode-metode seperti apa yang nanti akan kita terapkan sehingga nanti antara saya sebagai coach dan kemudian rekan sejawat sebagai coach mampu mengembangkan diri. Bagus sekali Pak Riyadi. Selama menyiapkan ini rencana untuk coaching nanti ada kendala apa tidak Pak Riyadi kira-kira? Sementara ini tidak ada Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Pak Riyadi, kira-kira apa yang ingin Pak Riyadi dari percakapan hari ini, kita anggap ini adalah prasupervisi ya Pak Riyadi. Kira-kira saya bisa membantu mengembangkan dalam kompetensi yang mana yang ingin Pak Riyadi kembangkan tentunya dari serangkaian acara supervisi ini nanti. Ya, tentunya kita tahu Bu Kalim bahwa kompetensi inti dari supervisi melalui coaching ini yang pertama yaitu kita harus menerapkan kehadiran penuh Bu Kalim. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh teman sejawat selaku coach. Kemudian yang berikutnya adalah kita mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Kalim untuk disampaikan kepada coach sehingga coach mampu menggali kemampuan yang ada pada dirinya. Baik, berarti dapat saya garisi bahwa Pak Riyadi nanti sejatinya ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu tadi ya Pak Betul, Riyadi. Bu Kalim. Ya, semoga nanti selama proses pengamatan atau observasi saya dapat memberikan feedback atau umpan balik yang membangun sehingga ketiga kompetensi nanti dapat berkembang baik Pak Riyadi maupun rekan Anda nanti. Nah,
Kemudian Pak Riyadi yang kedua ini, kira-kira dari ketiga kompetensi itu tentu Pak Riyadi punya gambaran hal apa yang paling ingin saya amati dari proses coaching nanti. Intinya itu yang jelas yang utama menurut saya adalah kehadiran penuh kali. Kalau kita sudah melakukan coaching secara penuh, artinya kita benar-benar ada di dalam supervisi secara penuh, maka nanti untuk mencapai tujuan dari supervisi itu akan lebih efektif dan maksimal sekali, mulai dari ada interaksi yang saling mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan tentunya mengarahkan coach untuk mencari solusi atas mungkin permasalahan atau kesulitan yang teman sejawat ini alami. Bagus sekali Pak Riyadi. Oke, yang terakhir Pak Riyadi, pertanyaan dari saya, apa harapan Pak Riyadi dari jadi kita sebelum supervisi kan ini prasupervisi, tentu Pak Riyadi punya harapan. Jadi setelah nanti Pak Riyadi melakukan coaching supervisi terhadap mereka, apa harapan Pak Riyadi ini yang dapat terjadi atau yang terjadi nanti? Ya, tentunya harapan saya yang pertama, satu itu saya mampu membantu menuntun rekan sejawat untuk mencari solusi atau menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Yang kedua, dari coach atau rekan sejawat ini mampu mengembangkan dirinya, mengetahui kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga nanti bisa berkembang, kemudian untuk membantu kompetensi yang ada pada rekan sejawat ini untuk dikembangkan lebih baik lagi sekali. Bagus sekali Pak Riyadi. Jadi ada 3 harapan ya Pak Riyadi. Dari yang pertama, mengembangkan kompetensi rekan sejawat dan dari Anda sendiri. Tentunya harapan terbesarnya tadi itu ya, mendorong inisiatif rekan sejawat. Baik Pak Riyadi. Oke, setelah ini silakan panjenengan melakukan coaching supervisi ya dengan rekan sejawat. Nanti akan saya observasi. Semoga keberadaan saya nanti tidak menghalangi kelancaran proses coaching panjenengan, dan semoga nanti prosesnya lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih Bu Kalim atas motivasi dan arahannya. Semoga nanti kegiatan yang akan saya lakukan bisa berjalan dengan lancar. Semangat nih Pak Riyadi. Siap Bu Kalim. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Terima kasih Bu Kalim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Helen. Waalaikumsalam Pak Riyadi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Kabarnya gimana Bu Helen? Puji Tuhan Pak, luar biasa, meskipun dalam pembelajaran saya sedikit ada permasalahan gitu. Semakin seger saja ya Bu Helen. Iya Pak, saya juga tidak tahu, sepertinya kena angin saya juga melebar. Mungkin apa yang bisa saya bantu Bu Helen? Gini Pak, saya itu udah sampai memikirkan ini sangat luar biasa sekali Pak. Ini tadi senang bisa bertemu jenengan. Beberapa hari saya mencari jenengan itu kok tidak ketemu dan akhirnya ini tadi langsung saya menemui jenengan. Jadi gini Pak, beberapa minggu ini saya lihat di kelas 10 ya Pak, terutama itu motivasi belajar anak-anak itu sedikit, ya nggak sedikit sih Pak, 50% itu berkurang gitu Pak. Ya. Saya lihat, saya amati mulai dari hal-hal kehadiran itu kok ternyata ada terus saja anak yang tidak hadir. Setelah itu pengumpulan tugas itu kok ternyata juga banyak yang tidak mengumpulkan. Terus selain itu dari hasil asesmen penilaian saya ternyata masih banyak juga yang mendapatkan nilai di bawah KKTP. Nah maka dari itu ya saya menyimpulkan motivasi belajar anak ini loh Pak, terutama dalam mata pelajaran saya itu kok menurun gitu. Ya Bu Helen. Kira-kira Bu Helen, apa sih pemicu yang menyebabkan motivasi anak menurun di kelas yang jenengan ampuh ini? Menurut jenengan apa Bu? Iya, jadi beberapa waktu ini kan memang saya disibukkan dengan kegiatan saya ya, meskipun ini tidak boleh dijadikan alasan saya ya Pak ya, tetapi saya menyadari memang dalam pembelajaran itu saya belum menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik buat anak Pak. Jadi memang besok ngajar saya tanpa ada kesiapan ya ibaratnya mengalir gitu aja. Kalau sebelumnya dulu kan saya harus menyiapkan metode pembelajaran terlebih dahulu Pak. Nah ini kali ini saya
rasa ya berawal dari penggunaan metode pembelajaran yang kurang inovatif dan menarik itu tadi. Dari hambatan yang dengan alami Bu Ellen, kira-kira nanti langkah apa yang akan jenengan ambil untuk menaikkan motivasi belajar anak itu Bu Ellen? Ya, karena tadi saya berawal dari permasalahan kaitan metode pembelajaran ya Pak, berarti saya juga harus mencari solusinya, ngubek-ngubeknya ya di metode pembelajaran itu tadi ya. Berarti saya yang pertama juga harus melakukan perencanaan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang inovatif itu tadi dan juga menarik. Terus yang kedua, tak lupa saya juga harus berkolaborasi Pak, tandem dengan teman rekan ataupun siapapun itu yang ibaratnya memiliki pengalaman lebih terkait pengembangan metode pembelajaran. Saya rasa seperti itu Pak. Iya, sangat luar biasa sekali Bu Ellen. Tentunya saat ini Bu Ellen sudah sedikit ada gambaran ya untuk motivasi, menaikkan motivasi belajar anak yang menurut itu tadi, mulai dari dengan menyiapkan perencanaan yang inovatif dan kolaboratif, mungkin juga bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu ya Bu Ellen. Iya Pak. Kalau dari permasalahan awal yang jenengan hadapi sampai saat ini kita ada perbincangan seperti ini, kira-kira nantinya jenengan bisa melakukan itu mencapai angka berapa Bu? Iya, terus terang Pak, tadi begitu saya belum kesini itu ibaratnya saya jalan itu kok sih bener-bener kayak apa ya Pak ya namanya, nggak enak cerah-cerahi jalannya itu ya Pak ya. Ternyata setelah ini tadi ada perbincangan itu jenengan gali lagi, itu kok sepertinya saya sudah punya ibarat kata tracknya bakal ke sana. Jadi bisa saya wakilkan dengan angka 9 Pak setelah perbincangan ini tadi ya. Ya Bu Ellen, dengan ranking yang sekarang sudah jenengan tangkap di sini, dengan jenengan sudah menyampaikan saya harus melakukan ini, terus kemudian kapan jenengan merealisasikan itu Bu Ellen? Ya saya rasa suatu hal yang baik, spirit yang baik itu ya harus segera ya Pak ya. Jadi mungkin nanti sepulangnya dari pertemuan ini saya pasti akan menindaklanjuti, memulai dari apa yang saya rencanakan tadi gitu Pak. Iya Bu Ellen, sangat luar biasa tujuan jenengan, sangat baik. Jenengan sudah berupaya untuk meningkatkan kembali motivasi belajar yang ada pada anak ini, sehingga nanti kedepannya anak ini motivasinya bisa naik ya Bu Ellen, begitu ya harapannya Iya Bu Ellen, Pak, betul sekali. Terus yang terakhir Bu Ellen, perasaan jenengan apa sekarang Bu Ellen setelah tadi di awal jenengan menyampaikan kegaduhannya, kemudian saat ini kita sudah melakukan ibaratnya kucing seperti itu Bu Ellen, perasaannya seperti apa Bu Ellen? Wah, kalau perasaan benar-benar luar biasa sekali Pak. Saya menjadi apa ya Pak ya, terang benderang lah intinya ini tadi, termotivasi, tersemangati, terselesaikan gitu Pak. Jadi ya itu tadi yang mewakili perasaan saya, itu tadi ya. Semoga nanti kedepannya Bu Ellen bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif, tentunya yang kolaboratif, dan nanti harapan Bu Ellen, hambatan Bu Ellen yang dihadapi bisa terselesaikan dengan usaha dan tujuan Bu Ellen yang saat ini akan diterapkan ke depannya atau diimplementasikan. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Iya Pak, semangat Pak. Terima kasih. Iya, saya terima kasih banyak ya Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Selamat sore Pak Riyadi. Selamat sore Bu Kali. Gimana kabarnya ini? Wah, luar biasa Bu Kali. Tadi sepertinya kan sudah lancar nih Pak Riyadi. Alhamdulillah Ya. sudah berjalan dengan lancar, dengan baik Bu Ya. Kali. Menurut Pak Riyadi tadi kan Pak Riyadi mensupervisi atau coaching ya tadi ya, Iya. dengan Bu Helin ya. Ada yang ingin Pak Riyadi sampaikan terkait dengan proses coaching tadi Pak Riyadi? Coaching yang saya lakukan dengan Bu Ellen tadi sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, dan Bu Ellen juga pada akhirnya sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Ellen alami terkait dengan dalam pembelajaran. Bu Ellen ini mendapat sebuah permasalahan, yaitu menurunnya motivasi belajar anak didiknya. Alhamdulillah tadi solusinya sudah
tercapai ya, Iya, betul. ditemukan, bahkan muncul dari dirinya Bu Helen tadi Iya. yang sempat saya amati Iya. sebenarnya. Jadi Pak Riyadi, bagaimana jadi refleksi ya, jadi sebuah proses tanpa refleksi itu kan ibarat sayur tanpa garam. Iya. Pak Riyadi, oke ya, bagaimana menurut Pak Riyadi menilai diri sendiri terkait dengan performa Pak Riyadi, kompetensi apa dari Pak Riyadi yang tampak tadi atau yang Baik. mungkin butuh Iya. peningkatan? Dari perjalanan coaching yang saya lakukan, menurut saya sudah sesuai dengan kompetensi atau prinsip. Yang pertama adalah prinsip yang saya ingin saya terapkan di situ. Mulai ada saya memperlakukan di situ kemitraan, Iya. kemudian ada proses kreatif dengan cara saya menentukan pertanyaan-pertanyaan untuk balance yang memaksimalkan potensi balance, memunculkan potensi Ya. balance. Kemudian dari segi kompetensi itu sudah tercapai, jadi balance sudah melakukan coaching ini dengan kehadiran yang penuh. Kemudian saya sebagai coach juga sudah melakukan upaya untuk mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Helen, dan juga saya juga menyampaikan beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup berbobot untuk menuntun Bu Helen ini menemukan masalah yang dihadapi atau menemukan solusi dari permasalahan menurunnya minat atau motivasi belajar anak tersebut. Ya, jadi kalau dinilai ya Pak, atau persen lah, katakanlah kita persen dari sebelum tadi kita di pras, sekarang kita di pasca supervisi ya, Ya, Pak ya. Riyadi. Sejauh mana nilai presentasi pengembangan kompetensi ini Pak Riyadi amati? Ya, kalau saya mengamati dari awal itu, mungkin awal sebelum saya melakukan proses coaching ini persentase mungkin masih berada di 70-80, tapi setelah berjalannya proses coaching ini alhamdulillah menurut saya sudah ada peningkatan, naik menjadi 90%. Alhamdulillah. Gitu Ya. sekali. Tentunya untuk mencapai 100% saya perlu berlatih lagi, sering berlatih menerapkan coaching di antara sesama teman sejawat, mungkin di peserta didik saya, dan mungkin seluruh warga sekolah yang membutuhkan atau mempunyai sebuah persoalan Ya. untuk kita kembangkan. Sebenarnya pada dasarnya orang itu punya kemampuan Betul sekali. ada Ya. dalam dirinya sendiri, bukan kalimatnya saja mungkin butuh teman atau rekan yang mampu mengarahkan atau menuntun, seperti itu bukan. Betul sekali Pak Riyadi apa yang disampaikan. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya? Iya, monggo. Oke, begini, sebenarnya apa yang Pak Riyadi sampaikan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang saya amati. Jadi tadi itu dalam proses coaching dengan Bu Helen terkait ternyata Bu Helen ada masalah di metode pembelajarannya. Proses alur tirtanya dari Pak Riyadi menggali tujuan proses percakapan coaching, kemudian identifikasi masalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sampai dengan Pak Riyadi mengarahkan Bu Helen untuk ke rencana aksi dan tanggung jawab pelaksanaannya itu sudah bagus sekali Pak Riyadi. Bahkan di sini tidak ada komentar ataupun catatan khusus yang harus dikembangkan lagi. Hanya dari saya mungkin Pak Riyadi lebih sering untuk melakukan coaching sehingga kompetensi-kompetensi itu semakin meningkat lagi. Kalau bisa sudah 90 jadi 100, 100 jadi 120, 200 atau berapa gitu Pak Riyadi. Sampai mentok gitu ya, bukan? Iya. Luar biasa. Karena gini Pak Riyadi, kita membutuhkan kemampuan itu untuk membuat perubahan kan. Iya. Ya, gitu. Terima kasih Bu Kalimat atas feedbacknya, semoga Ya. bisa membangun saya Amin. untuk berdiri tegak, untuk Ya. meningkatkan kompetensi gitu Bu Kalimat, mengembangkan Betul kompetensi. sekali. Ya, jadi gini Pak Riyadi, untuk yang terakhir ya Pak Riyadi, sebelum kita akhiri proses pasca ini ya, pasca supervisi, menurut Pak Riyadi jadi serangkaian dari tadi pagi ya, dari pagi kita melakukan pra, kemudian Pak Riyadi melanjutkan dengan kegiatan coaching supervisi, terus sekarang kita pasca supervisi. Menurut Pak Riyadi, serangkaian kegiatan ini tadi sejauh mana harapan Pak Riyadi untuk kegiatan-kegiatan ini mengubah atau mengembangkan potensi kita? Ya, harapan saya tentunya nanti ke depannya kompetensi-kompetensi yang ingin
capai ini bisa membantu rekan sejawat saya untuk menerapkan pembelajaran atau kesulitannya apa, menuntun rekan sejawat untuk menemukan solusi dan permasalahan itu kali ini secara umum kali ini. Iya. Oke, jadi sudah melakukan supervisi. Apakah ada rencana tindak lanjut dari Pak Riyadi untuk next time untuk proses coaching ini dengan rekan Anda yang lain atau bagaimana? Ya jelas Bu Kali. Tentunya dari apa yang sudah saya lakukan ini menjadi sebuah pengalaman yang berharga untuk saya Bu Kali. Untuk nantinya bisa saya kembangkan lagi, saya tingkatkan lagi, dan saya lebih sering melakukan kegiatan coaching ini Bu Kali. Ya, alhamdulillah. Baik, semoga nanti ke depannya rencana panjenengan ini dapat terwujud ya, terlaksana dengan lancar. Tentu di lain waktu kita dan rekan yang lainnya bisa berkesempatan untuk melakukan coaching seperti ini ya. Oke, terima terima kasih, Bu kasih. Kali. Sami-sami Pak Riyadi. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.